salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, kali ini kita dolan ke pegunungan ini. Ini di daerah Jatiyoso, teman-teman, Karanganyar. Untuk membeli sapi, salah satu subscriber kami dengan cara sistem timbang. Untuk harga timbang sendiri, teman-teman, kita masih berkisar di antara 45 sampai 50 tergantung sapinya, dan juga untuk yang betina di angka 35 sampai 40-an. Untuk sapi yang pertama, teman-teman, sapinya berjenis ras Limousin Dugul. Ini usia sudah 3 tahunan lebih dan sudah poel rampas, teman-teman. Memang ini untuk disembelih ya, ini sudah disembelih, sudah patut istilahnya, ini untuk memang sapi potong. Untuk tinggi sekitar 135-140-an, cukup panjang ini, dan merahnya juga lumayan, merah marun. Untuk penimbangan dia di BB 6 kintal up, teman-teman. Kendokno anu bleh, gen kono, sing nyetir gen kono. Gurung ngerem nek kira-kira Sitingas. Op. Tahan sik, Mas. Lah sik sikile munggah siji, medun siji. Aduh. Kurang seangkatan. Munggah. Tarik, Mas. Mas Kos tarik, up. Pon. Tenang sik. 613. Yen sing sikile mentel niku tumbasan pun mentel ya, Kong ya. Pun niku bocah sampun boten titen. Ora titen tumbas ya. Tumbasan lagi besar niko kok. Besar niko? Nggih. Berarti Pun tangsasi. nggih. 4 bulan kira-kira kok ora sip ngoten nggih. Berarti memang dasare pon mentel pas tumbas. Sikile niku nggih ndelamak ngoten. Pon ndelamak ngoten niku. Oh, lah nggih. Griya mau boten kalis kula dadi mantuk niku munggah sapi niku. Oh, boten le jenengan pas tumbas e. Nggih. Iku sira jengke kurbanan ngoten nggih jengke kurbanan rombongan ngoten lho Mas. Nggih. Mau niku mboten asal. Nggih. Lah bareng pados pun asal ana niku disukane kan ngoten. Oh, konone sangsal niki disukake. Lah nggih. Biasanya dibayar duit dhewe ngoten niku. Oh. Itu nek niku. Nggih, cobi mengke. Mudah-mudahan mboten lah nggih. Una mana niku. Kemudian sapi yang kedua lebih kecil, teman-teman. Jadi dia itu punya kendala. Kenapa subscriber kami menjualnya? Sapi ini kakinya atau teracaknya itu njalmo. Untung kok. Aku yang coba. Njalmo atau mentul, dan kukunya cenderung rusak ya kalau saya bilang. Kemungkinan waktu beliaunya nggak begitu perhatian, dan memang di tempat bakulnya mungkin belum terlalu parah, jadi nggak begitu kelihatan. Lah setelah dipelihara selama 3-4 bulan kok nggak ada perubahan, tetap sama. Memang sapi yang kakinya mentul itu agak susah dan sulit, teman-teman, untuk digemukkan. Hop. Ini tambah perjuangan. 487. Selain itu juga karena petani ya, jadi perawatan vitamin mungkin kurang, sehingga menyebabkan kaki mentul atau njalmo itu tambah parah. Penyebab sapi kaki njalmo ini bermacam-macam faktornya ya, teman-teman. Untuk yang pertama, kalau saya lihat menurut pengalaman saya, memang ada sapi yang genetika atau sejak lahir itu memang kakinya atau teracaknya itu memang jelek.
Jadi dia itu posturnya atau bentuk kakinya itu tidak kepu atau batok mengkurep. Biasanya kalau untuk kelas-kelas kontes kan bakalan atau bibitannya itu mereka minta yang batok mengkurep. Nah itu diharapkan nanti kalau gede tidak ada trouble di kakinya. Faktor lain yang menyebabkan kuku sapi jalmo teman-teman itu adalah kurangnya perawatan kuku. Jadi kuku sapi itu memang idealnya ya teman-teman, ini ideal ya, itu tiap 6 bulan itu potong kuku. Jadi kukunya yang panjang-panjang itu bisa dirapikan. Kemudian faktor yang lain yang menyebabkan kaki sapi jalmo adalah kondisi kandang teman-teman. Lantai kandang yang terlalu miring itu juga bisa menyebabkan kaki sapi lama-lama jalmo. Apalagi sudut kemiringannya tinggi banget sehingga kaki belakangnya itu menjadi tumpuan. Nah itu lama-lama sendi-sendinya bisa kalah. Kalau kurang perawatan akhirnya bisa mentul atau jalmo. Bagi teman-teman yang ingin menjual sapinya baik secara tafsir maupun timbangan, diutamakan radius 40-50 km dari kandang kami. Kami beralamat di Nguter Sukoharjo. Pantau, cocok, bayar. Kemudian faktor utama teman-teman kenapa kok sapi kakinya jalmo adalah kurangnya asupan mineral, tentunya ini kalsium ya teman-teman. Jadi sapi yang kurang kalsium itu tentunya pertumbuhan gigi, tulang, dan kukunya itu tetap terganggu. Dan kekurangan kalsium atau hipokalsemia ini bisa menyebabkan pelemahan otot. Jadi sudah tulangnya terganggu, teracanya juga terganggu, ototnya juga lemah. Nah setelah dia gede yang diserang adalah kakinya, jadinya mentul atau jalmo. Memang untuk sapi yang kakinya udah jalmo gini tidak bisa disembuhkan total teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengharapkan kakinya bisa berdiri tegak kembali gitu, tidak bisa. Cuman dengan perawatan yang baik kita bisa mempertahankan agar si sapi ini bisa gemuk, bisa disembelih sehingga tidak ada trouble atau deprok atau ngebrok. Untuk langkah pertama teman-teman, kita harus menyediakan karpet atau tempat yang empuk. Namun juga tetap dijaga kebersihannya, jangan sampai suasananya itu kondisinya basah. Ditambah parah apalagi kalau teman-teman main ke daerah selatan ya, daerah Praci Mantoro, daerah Gunung Kidul, itu kandangnya masih kandang tanah, becek gitu, mbek-mbekan istilah saya gitu. Rata-rata sapi daerah sana kakinya tetap bermasalah. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa konsultasi dengan mantri untuk menyuntikkan kalsidek atau kalsium. Hal ini disebabkan karena kan si sapi ini kemungkinan defisit ya. Jadi kalau melalui oral, melalui campuran pakan mungkin dia kurang cepat. Kemudian selanjutnya teman-teman, penanganan selanjutnya adalah tetap pemberian mineral kalsium ya. Kalau saya menggunakan premix booster itu juga bisa. Mineral hitam itu juga paling manjur, itu saya pernah sapi saya 1 ton itu yang jalmo itu saya kasih mineral hitam juga bisa bertahan teman-teman. 1 hari 1 sendok teh atau 1 sendok makan gitu aman sih saya kira. Kemudian untuk penanganan lanjutan teman-teman bisa konsultasi dengan mantri untuk memberikan vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D, E, K sendiri ini untuk pertumbuhan kulit, bulu, dan kuku. Jadi diharapkan dengan kita rangsang dengan vitamin mempercepat dia untuk pulih. Walaupun memang kakinya ya memang tetap seperti itu nantinya, tidak bisa berubah, cuman dia lebih kuat gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah ya perawatan kuku teman-teman. Apalagi kalau teman-teman peliharanya itu sampai tahun-tahunan dan sapinya super, baiknya dirawat kukunya. Dan untuk secara harga, sapi yang jalmo gini ini juga harganya agak kurang
dari sapi-sapi yang standar, apalagi ketika dia belum gemuk, masih bakalan atau masih sapi tanen rowan, biasanya dihindari oleh petani atau peternak, dan biasanya juga harganya murah karena kan dia itu seperti yang saya ceritakan tadi bahwa dia memang ada kekurangan. Oke, saya kira itu ya teman-teman, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menangani sapi yang kakinya njalmo atau mentul. Kalau ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.